Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali Bu Ani masih bisa membersamai kalian, anak-anakku kelas 6, untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini materinya adalah luas permukaan kerucut. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut yang diketahui jari-jari dan garis pelukis. Kemudian, kita akan belajar juga menghitung luas permukaan kerucut yang diketahui jari-jari dan tinggi kerucut. Juga, bagaimana caranya menghitung garis pelukis yang diketahui jari-jari dan luas permukaan kerucut. Selamat belajar ya. Luas permukaan kerucut. Berikut ini gambar bangun ruang kerucut. Dan ini adalah jaring-jaring kerucut. Jadi kalau kerucutnya dibuka akan seperti ini ya. Bagian atas ini disebut dengan selimut kerucut. Kemudian bagian bawahnya alas kerucut berbentuk lingkaran. Dan ini R atau jari-jari dan garis yang miring ini yaitu S atau garis pelukis. Dan kalau garis yang titik-titik di atas ini adalah tinggi kerucut. Kita lanjutkan. Luas permukaan kerucut rumusnya yaitu luas alas ditambah luas selimut. Tadi ya, alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga luas sama dengan, karena berbentuk lingkaran, rumusnya Pi kali R kuadrat. Lalu ditambah luas selimut itu rumusnya Pi kali R kali S. Jadi kita sederhanakan menjadi L sama dengan Pi kali R kali R ditambah S. R adalah jari-jari alas kerucut atau jari-jari lingkaran ya, karena alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian S itu garis pelukis kerucut. Nah, Pi adalah sebuah konstanta atau angka, yaitu 22/7. Ini kita gunakan jika R atau jari-jari adalah bilangan kelipatan 7. Dan Pi kita pilih yang 3,14 atau Pi sama dengan 3,14 apabila R jari-jarinya adalah bilangan bukan kelipatan 7. Soal yang pertama, tentukan luas permukaan kerucut berikut ini. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. R sama dengan 14 cm, kemudian S atau garis pelukis sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dengan satuan cm persegi. Sekarang kita hitung sama-sama, tulis terlebih dahulu rumusnya. L sama dengan Pi kali R kali dalam kurung R ditambah S. Sekarang kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi. Pi-nya kita tulis 22/7 karena R sama dengan 14 cm. Ini kelipatan 7 ya. Kemudian kali R-nya 14 cm kali R-nya dalam kurungnya 14 cm ditambah 20 cm. Lalu karena ini ada pecahan yang bisa kita sederhanakan. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Ya, jadi kita kalikan 22 kali 2. Hasilnya 44 cm, kemudian kali dalam kurung 14 ditambah 20 itu 34, sehingga menjadi 44 kali 34 cm. Hasilnya adalah 1496 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut adalah 1496 cm persegi. Nah, soal berikutnya, masih bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut, namun perhatikan baik-baik sekarang yang diketahui adalah R sama dengan 5 cm dan T 12 cm. Jadi yang diketahui T ya, kalau tadi yang diketahui garis pelukisnya atau S, sekarang tinggi kerucutnya. Yang ditanyakan sama yaitu luas permukaan kerucut dengan satuan cm persegi. Nah, kita tulis terlebih dahulu rumusnya untuk menghitung. L sama dengan Pi kali R kali dalam kurung R tambah S. R-nya sudah diketahui 5 cm. Nah, dalam rumus ini
nanti kita harus mengetahui S-nya dulu. Bagaimana cara menghitung S, ya, atau garis pelukis? Perhatikan baik-baik. Nah, ya, untuk menghitung garis pelukis atau S, kita lihat pada kerucut ini membentuk segitiga siku-siku dengan alasnya itu 5 cm, jari-jarinya dan tingginya 12 cm. Kita akan menghitung S, ya, atau garis pelukis. Ingat bahwa kalau menghitung pada salah satu sisi pada segitiga siku-siku, kita akan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya ini 5 cm, jadi 5 kuadrat, B-nya 12, jadi 12 kuadrat sama dengan C kuadrat, ya. Ini rumus Pythagoras. Kemudian 5 kuadrat itu hasilnya 25, 12 kuadrat itu 144. Jadi 25 ditambah 144 sama dengan C kuadrat. Nah, 25 ditambah 144 itu hasilnya 169. 169 sama dengan C kuadrat. Nah, sehingga menjadi untuk mendapatkan C sama dengan akar kuadrat dari 169. C sama dengan 13. Nah, C ini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku. Jadi, S-nya, sisi miringnya kan kalau di sini S ya, atau garis pelukis, sehingga S-nya sama dengan 13 cm. Nah, karena S-nya sudah ketemu, yaitu 13 cm, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu pi-nya kita tentukan yang 3,14. Mengapa? Karena R-nya bukan kelipatan 7. 5 bukan kelipatan 7 kan? Nah, sehingga pi-nya kita pilih yang 3,14. Dan kali R-nya 5 cm, kali dalam kurung R-nya 5 cm ditambah S-nya 13 cm. 13 cm tadi dari sini ya, kita hitung dengan rumus Pythagoras. Hasilnya 3,14 kali 5 itu adalah 15,7. Kemudian kali 5 ditambah 13 itu 18 cm. Sehingga hasilnya 282,6 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kerucut adalah 282,6 cm persegi. Soal berikutnya kita akan menghitung berapa panjang garis pelukis. Ya, dengan soal seperti ini. Sebuah kerucut mempunyai luas permukaan 2442 cm persegi dan jari-jari alas kerucutnya 21 cm. Pertanyaannya, berapa cm panjang garis pelukis? Kita tulis yang diketahui. Luas permukaan atau L sama dengan 2442 cm persegi. R atau jari-jari sama dengan 21 cm. Yang ditanyakan adalah S dengan satuan cm. S itu garis pelukis ya. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. L sama dengan pi kali R kali dalam kurung R tambah S ya. Dan kita masukkan angkanya. L-nya 2442 cm persegi. Pi-nya kita pilih yang 22/7 karena R-nya kelipatan 7 ya. Kali 21 cm kali 21 cm ditambah S. Nah, S-nya akan kita hitung. Kita lanjutkan. Nah, 2442 cm persegi sama dengan ini 22/7 kali 21 hasilnya 66 cm kali 21 cm ditambah S. Masih dalam kurung ya. Nah, sekarang kita pindahkan 21 cm ditambah S sama dengan 2442 cm persegi dibagi 66 cm. Terus 21 cm ditambah S sama dengan 37 cm. Sekarang akan kita hitung S-nya. Nah, S sama dengan 37 cm dikurang
21 cm. Hasilnya adalah S sama dengan 16 cm. Jadi, panjang garis pelukis adalah 16 cm. Alhamdulillah, tuntas sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak dan anak-anak semuanya paham ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, menebar ilmu, menuai manfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.